Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 30 September, judul renungan kita, Dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Revisi dari pernyataan-pernyataan ini dapat dilakukan pada saat sidang General Conference, ketika gereja dipimpin oleh Roh Kudus kepada pemahaman yang lebih penuh akan kebenaran Alkitab, atau menemukan bahasa yang lebih baik untuk mengekspresikan ajaran-ajaran firman Allah yang kudus. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Namun, pemahaman manusia akan firman Tuhan berubah seiring dengan pertumbuhan kita, seperti yang ditunjukkan di dalam Alkitab dan dicontohkan di dalam ayat di atas. Fakta ini juga dituliskan dalam pernyataan iman pembuka kita yang membedakan kita dengan banyak denominasi lainnya. Di antara orang Kristen, umumnya ada dua sikap terhadap perubahan. Beberapa orang tidak pernah berubah, berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh orang tua atau pendeta mereka, bahkan menolak untuk bertanya. Pertanyaan dianggap sebagai ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan dan seringkali ditakuti. Tuhan yang mengatakannya, saya percaya, itu sudah cukup. Sangat benar jika Anda yakin dengan apa yang sebenarnya Dia katakan. Bahkan jika mereka dapat melihat bahwa kepercayaan tertentu yang mereka yakini tidak sesuai dengan Alkitab, orang-orang Kristen yang diajarkan dengan cara yang kaku ini mengalami kesulitan untuk berubah karena mereka merasa bahwa jika mereka salah, mungkin mereka tidak diselamatkan sama sekali. Mungkin mereka bahkan tidak pernah mengenal Tuhan sebelumnya. Umat Advent berada dalam posisi yang unik untuk menghibur orang-orang ini. Orang-orang Kristen dan gereja-gereja lain berubah sepanjang waktu. Mereka berubah karena sebuah kepercayaan tidak populer, karena tidak cocok dengan budaya tempat mereka berada, karena masyarakat menekan mereka. Mereka bahkan mungkin berubah untuk mengikuti denominasi XYZ. Anak-anak, gereja-gereja ini mungkin melihat diri mereka sendiri sebagai progresif, sementara sama sekali mengesampingkan peran satu-satunya kredo yang dapat diandalkan, yaitu Alkitab, yang mungkin dianggap ketinggalan zaman. Hanya kumpulan dongeng dengan moral yang baik, atau bahkan moral yang buruk. Anda dapat memilih dan memilih, meninggalkan yang tidak sesuai dengan pandangan Anda saat ini, yang selalu berubah tentang realitas. Orang-orang Advent juga memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada orang-orang ini. Kami melihat kebenaran sebagai sesuatu yang progresif. Kami juga tidak menyukai kekakuan yang statis. Dan kami mampu mengenali sifat pemahaman manusia yang berubah tanpa membuang satu-satunya tongkat pengukur yang benar yang kami miliki, firman Allah yang kekal. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Yang tidak berubah, tetaplah membimbing langkah kami yang goyah.
Jaga kami agar tetap berada di jalan yang benar, namun janganlah kami menjadi sombong karenanya. Buatlah kami mau menjelajah, tetapi tariklah kami kembali untuk tidak menjelajah di luar batas-Mu. Amin.